Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1705. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Abu Dzar mendengar ada seorang nabi yang diutus di Mekah, dia katakan kepada Unais, saudara lelakinya, "Pergilah ke Mekah, lalu beritahukan kepadaku tentang laki-laki yang mengatakan bahwa dia seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Dengarkan apa yang diucapkannya, lalu sampaikan kepadaku." Unais pergi sehingga dia tiba di Mekah dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Setelah itu dia kembali ke Abu Dzar. Kata Unais, "Aku tahu Nabi tersebut mengajarkan budi pekerti yang luhur dan menyampaikan firman yang tidak sama dengan syair." Kata Abu Dzar, "Aku belum puas dengan apa yang kau katakan." Abu Dzar menyiapkan pembekalan dan membawa kantong berisi air, kemudian pergi sehingga tiba di Mekah. Dia datang ke Masjidil Haram untuk mencari Nabi SAW. Namun dia belum mengenal beliau dan enggan untuk bertanya. Setelah malam tiba, Abu Dzar berbaring. Lalu dia dilihat oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu tahu bahwa dia orang asing, maka dia ditemaninya tanpa ada yang bertanya di antara keduanya sampai pagi. Lalu Abu Dzar membawa kantong air dan perbekalannya ke masjid. Seharian dia berada di situ, namun dia tidak melihat Nabi SAW sampai sore. Dia kembali ke tempat peristirahatannya. Lalu Ali radhiyallahu anhu lewat. Kata Ali, "Orang ini belum pulang juga." Ali mengajaknya tinggal bersamanya tanpa ada yang bertanya tentang sesuatu di antara keduanya. Pada hari ketiga, Abu Dzar berbuat seperti sebelumnya. Lalu Ali mengajaknya lagi tinggal bersamanya. Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Mengapa kamu datang ke Mekah ini?" Abu Dzar menjawab, "Kalau kau mau berjanji untuk membimbingku, aku akan mengerjakannya." Abu Dzar menuturkan maksudnya. Lalu Ali mengatakan, "Dia Muhammad memang benar dan dia adalah utusan Allah. Besok pagi ikuti aku, karena jika aku mencemaskan sesuatu padamu, akan segera bangkit seolah aku tuangkan air. Ikuti aku kemana aku pergi." Abu Dzar pergi mengikuti kepergian Ali radhiyallahu anhu, sehingga keduanya masuk ke rumah Nabi SAW. Abu Dzar mendengar penjelasan Nabi SAW. Lalu dia masuk Islam seketika itu juga. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Pulanglah ke kaummu dan sampaikan Islam kepada mereka sampai kau mendapatkan kemenangan agamaku." Kata Abu Dzar, "Demi Allah yang menguasai diriku, sungguh akan kusampaikan Islam kepada mereka dengan sejelas mungkin." Abu Dzar keluar. Setibanya di masjid, dia berseru dengan sekuat tenaga, dengan sekuat suaranya, yang artinya, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar itu, orang-orang Mekah berdatangan, memukulinya sampai dia roboh. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib datang melindunginya. Kata Abbas, "Celaka kalian. Tidakkah kalian tahu bahwa orang ini dari suku Ghifar dan jalur perdagangan kalian ke Sam melalui wilayah suku Ghifar?" Abbas menyelamatkan Abu Dzar dari penyiksaan orang-orang Mekah. Besoknya Abu Dzar berbuat seperti itu lagi, sehingga orang-orang Mekah berdatangan untuk memukulinya lagi.
Lalu Abbas melindunginya dan menyelamatkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3522. Hadis Muslim nomor 1706. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah berada di sisi Nabi SAW ketika beliau singgah di Ji'ranah antara Mekah dan Madinah, dan beliau disertai Bilal. Lalu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki Arab pedalaman. Kata lelaki itu, hai Muhammad, mengapa tidak kau laksanakan apa yang telah kau janjikan kepadaku? Nabi SAW mengatakan kepada lelaki itu, ada berita gembira untukmu. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada Abu Musa dan Bilal seperti sikap orang marah. Lalu beliau mengatakan, orang ini menolak berita gembira. Kalian berdua saja yang menghadapinya. Keduanya menjawab, ya Rasulullah, kami yang menghadapinya. Lalu Rasulullah SAW meminta segelas air. Lalu beliau membasuh kedua tangan dan wajahnya serta meludah di dalam air itu. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Musa dan Bilal, minumlah air ini, lalu tuangkan untuk membasuh wajah dan leher kalian. Setelah itu sampaikan kabar gembira tentang Islam kepada lelaki itu. Keduanya mengambil gelas tersebut, lalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, memanggil Abu Musa dan Bilal dari balik tabir. Sisakan air itu untukku. Lalu mereka sisakan air itu untuknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4338. Hadis Muslim nomor 1707. Artinya diriwayatkan dari Abu Burdah dari ayahnya. Dia berkata, selesai perang Hunain, Nabi Muhammad SAW menugaskan Amir untuk memimpin pasukan ke Autas. Abu Amir menyerang Duraid bin Asyamah sehingga Duraid terbunuh dan Allah menghancurkan bala tentaranya. Kata Abu Musa, aku ditugaskan oleh Nabi SAW bersama Abu Amir. Kata Abu Musa, Abu Amir terkena panah tepat pada lututnya. Dia dibidik oleh seorang lelaki dari Bani Yusam tepat pada lututnya. Aku mendekati, lalu aku bertanya, Paman, siapa yang membidikmu? Abu Amir memberi isyarat kepada Abu Musa, musuh yang kau lihat di sana, itulah yang membidikku. Kata Abu Musa, aku kejar orang itu sehingga aku berhasil menyusulnya. Ketika dia melihatku, dia lari, tapi aku terus mengejarnya. Lalu aku katakan, mengapa kamu tidak malu? Kamu kan lelaki Arab, berhentilah. Kemudian dia berhenti, lalu aku bertarung dengannya. Setelah saling menyerang 2 kali, aku berhasil memukul dan membunuhnya. Kemudian aku kembali kepada Abu Amir. Lalu aku katakan, sesungguhnya Allah telah membunuh musuh paman. Kata Abu Amir, cabutlah anak panah ini. Aku mencabut anak panah itu sehingga darah terus mengucur. Kata Abu Amir, hai kemenakanku, pergilah kepada Rasulullah SAW. Sampaikan salamku kepada beliau dan katakan pula Abu Amir berpesan agar Anda mendoakannya. Kata Abu Musa, Abu Amir menugaskanku untuk menggantinya memimpin pasukan. Dan tak lama kemudian dia mati. Setelah aku kembali kepada Nabi SAW, aku masuk ke rumah beliau. Ketika beliau di rumah di atas tempat tidur yang beralas tanah dengan dilapisi tikar.
Butir-butir pasir debu menempel di punggungnya dan lambung Rasulullah SAW. Aku sampaikan kepada beliau berita pasukan kami dan Abu Amir. Aku katakan kepada beliau, Abu Amir berpesan agar Rasulullah SAW mendoakannya. Rasulullah SAW minta air, lalu beliau berwudu. Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Ya Allah, ampunilah Ubaid, Abu Amir. Aku lihat putih ketiak Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat tangan. Doa beliau selanjutnya, Ya Allah, tempatkanlah Amir pada hari kiamat di atas kebanyakan makhluk-makhlukmu, di atas kebanyakan manusia. Aku katakan, Ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku juga. Lalu Nabi SAW berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, Abu Musa, dan masukkanlah dia pada hari kiamat ke tempat yang mulia. Kata Abu Burdah, doa yang pertama untuk Abu Amir dan doa berikutnya untuk Abu Musa. Hadis Muslim nomor 1708. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengajak ibuku masuk Islam ketika dia masih musyrik. Pada suatu hari aku mengajaknya masuk Islam, tetapi dia memperdengarkan kata-kata yang tidak aku sukai tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Aku katakan, Ya Rasulullah, aku telah menyeru ibuku masuk Islam, tapi dia menolak dan dia memperdengarkan kepadaku kata-kata yang tidak aku sukai tentang Anda. Karena itu mohonkanlah kepada Allah agar dia memberikan hidayah kepada ibuku. Lalu Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Aku keluar dengan riang karena doa Nabi itu. Setibaku di rumah, aku dapati pintu masih tertutup. Ibuku mendengar derap langkahku. Kemudian dia berkata, berhentilah hai Abu Hurairah. Aku mendengar suara tumpahan air. Ternyata ibuku mandi. Dia segera berpakaian dan berkerudung, lalu membuka pintu, kemudian mengatakan, Hai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kata Abu Hurairah, aku kembali lagi kepada Nabi SAW. Aku mendatangi beliau sambil menangis, karena sangat senang. Aku katakan, Ya Rasulullah, sungguh senang. Allah telah mengabulkan doa Anda. Allah telah memberikan hidayah kepada ibuku. Rasulullah SAW memuji Allah dan mengucapkan kebaikan. Aku katakan, Ya Rasulullah, berdoalah agar Allah membuat aku dan ibuku cinta kepada orang-orang mukmin, serta membuat mereka cinta kepada kami. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jadikanlah hambamu yang kecil ini, yakni Abu Hurairah, dan ibunya cinta kepada orang-orang mukmin, dan jadikanlah orang-orang mukmin cinta kepada mereka. Maka tidak ada seorang mukmin yang diciptakan yang mendengar tentang aku, dan aku tidak pernah bertemu denganku, dan aku tidak pernah bertemu denganku, melainkan dia senang kepadaku. Hadis Muslim nomor 1709. Diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, mengapa kau tidak senang kepada Abu Hurairah? Suatu ketika dia datang lalu duduk di sebelah kamarku. Dia sengaja memperdengarkan ucapannya kepadaku tentang Nabi SAW, yang ketika itu aku sedang bertasbih sholat. Dia berdiri sebelum aku selesai sholat. Kalau saja dia belum menyingkir, tentu aku menjawabnya sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah bercerita seperti yang kau ucapkan. Kata Ibnu Syihab, Ibnu Musayyab mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan, orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Allah memberinya kesempatan bersama Nabi SAW. Kata orang-orang, mengapa orang-orang Muhajirin dan Ansor tidak meriwayatkan hadis sebanyak riwayat Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, akan memberitahukan kalian tentang hal itu.
saudaraku dari kaum Ansor sibuk bertani, dan saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin sibuk berjual beli di pasar. Sedangkan aku senantiasa menyertai Rasulullah SAW, sehingga aku banyak mendengar sabda beliau. Aku hadir ketika mereka tidak hadir, dan aku hafal ketika mereka lupa. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang sudi membentangkan bajunya untuk menampung sabdaku ini?" Lalu dia tempelkan ke dadanya. Karena dengan begitu maka dia tidak akan melupakan satu hadis pun yang pernah dia dengar. Mendengar itu, aku bentangkan kain selendangku sehingga Rasulullah SAW selesai bersabda. Lalu aku tempelkan kain selendang tersebut ke dadaku. Semenjak itu aku tidak pernah melupakan satu hadis pun yang telah beliau sabdakan kepadaku. Seandainya tidak ada 2 ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tentu aku tidak akan pernah menyampaikan satu hadis pun yang telah aku dengar. 2 ayat tersebut ialah, artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang bisa melaknat, kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima tobatnya, dan aku maha penerima tobat lagi maha penyayang. Hadis Muslim nomor 1710. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengambil sebuah pedang. Lalu beliau bertanya, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku?" Orang-orang mengulurkan tangan, masing-masing mengatakan, "Saya." Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya?" Orang-orang mundur. Kemudian Simak bin Hurasyah Abu Dujana mengatakan, "Saya akan mengambilnya dengan haknya." Kata Anas radhiyallahu anhu, Simak, yaitu Abu Dujana, mengambil pedang itu, lalu dia pergunakan untuk menyerang pasukan musyrikin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.